Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan sub CPMK 4, yakni penerapan metode Quality Function Development atau QFD, meningkatkan kualitas produk keripik pisang pada IKM Pisang Kalista. Di mana di sini yang beranggotakan Ahmad Faidullah, saya sendiri Helma, Ali, dan Muhammad Wisnu. Yang pertama di sini ada urgensi peningkatan mutu. Tantangan mutu pada industri keripik pisang Kalista ini yakni inkonsistensi produk atau kerenyahan berubah-ubah, bumbu tidak merata, kemasan kurang protektif, ialah ancaman utama loyalitas pelanggan IKM. Mengapa sih menggunakan QFD? Yang pertama, satu, QFD dipandu sepenuhnya oleh Voice of Customer atau VOC atau suara nyata dari konsumen tersebut. Yang kedua, menerjemahkan data kualitatif menjadi parameter rekayasa produksi secara matematis. Yang ketiga, menghasilkan rancangan inovasi yang praktis dan sesuai kapasitas manufaktur IKM tersebut. Slide selanjutnya, terdapat rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya. Bagaimana karakteristik voice of customer sendiri terhadap produk keripik pisang Kalista? Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan QFD untuk merancang spesifikasi teknis produksi? Yang ketiga, apa prioritas perbaikan mutu dan inovasi optimal bagi IKM? Dan ada juga tujuan penelitian ini. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi real pelanggan keripik pisang Kalista. Yang kedua, menerjemahkan data survei ke dalam House of Quality. Yang terakhir ada menyusun rekomendasi teknis dan quality assurance plan terapan. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Ali. Mas Ali, dipersilahkan. Oke, untuk profil responden dan demografi, sebagian besar responden oleh perempuan, yakni 62,5%, dengan karakteristik responden dengan nilai 24. Survei disebarkan kepada konsumen aktif keripik pisang Kalista untuk memperoleh data penilaian subjektif yang akurat dengan domisili kelompok usia produktif rentang 20 sampai 29 tahun, sekitar 16 responden, di atas 20 tahun, kurang dari 20 tahun, 5 responden, dan rentan 30 sampai 50 tahun, 3 responden. Dan analisis sebaran wilayah, domisili yang paling kuat dari keseluruhan responden, yakni berasal dari wilayah Kediri, dengan sangat populer dan memiliki penetrasi pasar lokal yang sangat kokoh. Sehingga demikian untuk jangkauan kota luar seperti Nganjuk dan Tulungagung, menginformasikan potensi ekspansi pasar regional jika jaminan kualitas visual dan kerenyahan fisik produk dapat konsisten. Dan berikut presentasinya, sebaran untuk respondennya. Sementara untuk identifikasi voice of customer, untuk aspek sensoris dan fisik, konsumen menginginkan bumbu rasa yang seimbang, tingkat kerenyahan yang tinggi, ketebalan irisan pisang yang ideal, serta ketiadaan cacat visual pada produk fisik. Sedangkan untuk aspek kemasan, memiliki sampel yang mudah dibuka, dilengkapi ziplock fungsional untuk menjaga kualitas pasca buka, serta melindungi isi keripik agar tidak mudah remuk atau hancur. Dan kejelasan label, ekspektasi konsumen terhadap transparansi informasi ini sangat penting untuk legalitas, tanggal kadaluarsa, serta petunjuk penyimpanan dan kandungan gizi harus terbaca jelas pada label kemasan.
Untuk kepentingan atribut kualitas, bebas dari keluhan fisik, cacat sekitar 5%, dan kerenyahan dan kejelasan informasi 4,79, dan keseimbangan rasa 4,5, dan kemudahan membuka kemasan 4,3, serta fungsi ziplock dan konsistensi rasa 4,17. Analisis nilai tidak ada keluhan fisik atau cacat produk mendapatkan prioritas nilai sempurna, yakni 5, diikuti kerenyahan dan kejelasan info label 4,79. Dalam hal ini menunjukkan bahwa konsumen menuntut produk premium tanpa toleransi kerusakan. Untuk next-nya, Mas Fuad, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis data dari Quality Functional Development, yaitu menerjemahkan suara pelanggan atau voice of customer melalui menjadi spesifikasi manufaktur matrix host of quality. Yaitu yang pertama penentuan parameter teknis. Ada 9 parameter teknis terkait dengan yang dirumuskan bersama tim produksi IKM Pisang Kalista untuk menjawab kebutuhan dari pelanggan. Metode yang pertama yaitu standarisasi proses, berupa kode T1 dengan keterangan standar komposisi bumbu. Selanjutnya T2 suhu penggorengan, T3 waktu penggorengan, T4 ketebalan irisan fisik, dan lain sebagainya. Kemudian host of quality, penyusunan hubungan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis dinilai menggunakan bobot hubungan standarisasi dari QFD. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu hubungan kuat di keterangan menunjukkan keseimbangan rasa dengan standar komposisi bumbu. Dan dinilai dengan hubungan sedang, bobot 3, contoh kerenyahan produk dengan tebal irisan, T4. Hubungan lemah contoh yaitu bebas cacat fisik dengan label. Persamaan matematis untuk menentukan tingkat prioritas, perbaikan dilakukan kalkulasi bobot prioritas teknis menggunakan rumus dari QFD, yang dimana rumusnya sebagai berikut. Bobot prioritas teknis sama dengan N sigma I sama dengan 1, yaitu dikali nilai kepentingan dikali dengan hubungan. Berikut hasil bobot prioritas teknis yang telah dihitung sebelumnya. Peringkat 1 dengan karakteristik teknis adalah pengendalian proses kemasan T9 dengan bobot prioritas sebagai berikut 134,43. Dan peringkat 2 yaitu pengendalian kualitas bahan berada pada T5 dengan bobot prioritas 121,11. Peringkat 3 yaitu perbaikan desain kemasan T6 dengan bobot prioritas 106,92 dan seterusnya. Selanjutnya slide akan dibacakan oleh Mas Wisnu. Berikutnya adalah prioritas 1, pengemasan, pengendalian proses kemasan, bobot 134,43. Kerusakan fisik keripik di dalam kemasan adalah komplain utama pelanggan UMKM Pisang Kalista memerlukan intervensi sistem pengemasan segera. Langkah strategis: 1. Penyusunan SOP pengemasan produk yang sederhana. 2. Pemanfaatan impulse sealer dengan pengaturan suhu stabil. 3. Penentuan standar volume isi agar menghindari kerapuhan. Prioritas 2, bahan baku, sistem kontrol kualitas bahan baku, bobot 121
Bahan baku pisang menentukan konsistensi warna, kerenyahan, dan rasa alami produk keripik. Metodologi kontrol. 1. Pembuatan formulir pemeriksaan bahan baku pisang saat kedatangan. 2. Standarisasi ukuran diameter, tingkat kematangan, dan kesegaran. 3. Penerapan sistem first in first out di gudang. Berikutnya adalah Quality Assurance Plan. Slide ini menunjukkan rencana pengendalian kualitas pada setiap tahap produksi, mulai dari pemeriksaan bahan baku, penyimpanan dengan sistem FIFO, pengendalian proses penggorengan, pemeriksaan kemasan, hingga inspeksi produk jadi sebelum dikirim. Berikutnya, Mas. Kesimpulannya, prioritas peningkatan mutu keripik pisang Kalista berfokus pada pengendalian pengemasan T9, bahan baku T5, dan desain kemasan T6 berbasis voice of customer. Baik, mungkin bisa ditutup oleh Mbak Hilma. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami, yang dimana di sini implementasi solusi QFD diharapkan dapat menaikkan kepuasan konsumen, meminimalkan klaim cacat fisik produk, serta memperkuat daya